Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa baru STMIK Akakom. Pesona 2020. Daring tetap asik. Oke. Saya Nisrina Kuratu Ain dari Prodi Teknik Informatika. Di sini sebagai sekretaris UKM Futsal. Kami ingin menjelaskan sedikit tentang UKM Futsal STMIK Akakom Yogyakarta. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Susilo. Saya di sini sebagai Ketua Umum UKM Futsal STMIK Akakom Yogyakarta periode 2019-2020. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai UKM Futsal STMIK Akakom Yogyakarta 2020. Jadi di UKM Futsal sendiri itu terdapat dua unsur, di mana yang pertama itu ada unsur organisasinya. Di unsur organisasi ini kita belajar seperti pada umumnya sebuah organisasi yang ada dalam kampus. Banyak hal yang akan dipelajari di dalam organisasi sendiri. Dan yang kedua itu ada unsur futsalnya, di mana tujuan yang terbentuknya UKM Futsal ini sebagai wadah penampung untuk mahasiswa-mahasiswa STMIK Akakom Yogyakarta yang memiliki bakat maupun yang tidak memiliki bakat tapi ingin berlatih olahraga futsal. Nah, disinilah kami bersedia menampung teman-teman semua untuk kita sama-sama belajar agar bisa berprestasi bersama. Yang selanjutnya itu kita memiliki beberapa kegiatan di UKM Futsal. UKM Futsal sendiri itu kita sering mengadakan satu turnamen internal kampus yang biasa kita sebut dengan Akakom Futsal Championship. Okay, next. Selanjutnya dari Akakom Futsal Championship itu terdapat ada makrab, di mana makrab ini bertujuan untuk anggota UKM Futsal, anggota lama maupun anggota yang akan masuk di dalam UKM Futsal, di dalam keluarga krim kami, itu kita sama-sama makrab untuk saling mengenal, saling mempererat hubungan. Jadi saya mengajak teman-teman mahasiswa Akakom 2020 ini untuk kita sama-sama membangun Akakom yang jika memang memiliki bakat di dalam diri dia untuk bermain futsal, saya mengajak ayo bergabung, kami selalu menunggu kalian. Sehabis makrab itu kami sering mengikuti turnamen. Ada banyak turnamen di kampus lain maupun yang diselenggarakan oleh pemerintah. Itu sering kita ikuti dan tidak diungkiri juga UKM Futsal Akakom ini juga sering tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita sering meraih juara, banyak piala-piala yang sudah kita dapat. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru, ayo kita sama-sama mengejar prestasi. Selanjutnya dari turnamen ini kami juga punya jadwal latihan, di mana jadwal latihan kami ini ada hari Senin, Rabu dan Jumat pada pukul 15.30 sampai 17.30. Untuk teman-teman yang mungkin nanti mahasiswa baru pasti akan bertanya kepada kami, kalau ada kuliah di jam segitu, di hari itu bagaimana? Tetap ikut kuliahnya saja, nanti jika memang sudah keluar saat kami masih mengikuti latihan, boleh bergabung gitu. Jadi kami open kok, tidak menutup siapa sih yang orang dari mana untuk masuk ke UKM Futsal, tidak. Siapa saja yang penting dia ingin berlatih bersama kami, silahkan masuk ikut latihan bersama kami. Yang penting berseragam yang lengkap seperti layaknya orang bermain futsal. Di sini yang ingin saya tekankan untuk teman-teman mahasiswa baru adalah yang memiliki bakat, ayo kita kembangkan bakatnya. Yang tidak memiliki bakat tapi ingin belajar, ayo sama-sama kita belajar. Dan jangan lupa untuk follow IG UKM kami di @futsalakakom. Mungkin dari teman-teman mahasiswa baru banyak yang melihat futsal ini hanya sebagai olahraga atau sebagai organisasi yang dihuni oleh kaum Adam. Di sini ada kaum Hawanya juga di dalam UKM Futsal sendiri. Mungkin UKM Futsal dari definisi kaum Hawa mungkin akan disampaikan oleh
rekan saya. Jadi buat teman-teman yang berpikir UKM futsal emang bisa diikuti oleh perempuan, ya kalau kami welcome aja, tentu bisa. Dari kami sendiri pun sudah terbentuk tim futsal di mana terdiri dari anggota-anggota futsal perempuan dari berbagai jurusan, dari prodi Teknik Informatika, Sistem Informasi. Itu kami welcome. Jadi kami juga mempunyai jadwal sendiri untuk berlatih, yaitu setiap Jumat sore. Dan tenang saja, jadi bagi kalian yang takut mungkin latihannya akan keras seperti latihan futsal pada umumnya, tidak. Jadi kami sesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Jadi yang mau belajar juga mari bisa bergabung dengan kami. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan di UKM Futsal ini. Kami hanya menghimbau teman-teman mahasiswa baru, jika nanti besok kita sudah masuk kuliah seperti biasa, kami tunggu kalian di Krim Home. Sama-sama kita bangun Akakom, walaupun kita bangun melalui dunia futsal. Terima kasih. Oke, selamat siang teman-teman. Pesona 2020 daring tetap asik. Oke, perkenalkan nama saya Jeffrey. Di sini saya sebagai Ketua UKM Tarung Derajat periode 2019-2020. Sebelumnya, kenapa saya nggak pakai seragam sendiri? Mungkin teman-teman pada bingung. Ya mungkin ya karena belum bikin. Tapi itu nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting prestasi bisa mengharumkan nama kampus. Oke, langsung saja yang pertama, sejarah Tarung Derajat. Tarung Derajat adalah seni bela diri khas suku Sunda, berasal dari Indonesia yang diciptakan oleh Ahmad Derajat. Ia mengembangkan teknik melalui pengalamannya bertarung di jalanan pada tahun 1960-an di Bandung. Tarung Derajat sendiri resmi diakui sebagai olahraga nasional dan digunakan sebagai latihan bela diri dasar oleh TNI, Angkatan Darat, dan Polri. Tarung Derajat dideklarasikan kelahirannya di Bandung pada 18 Juli 1972 oleh Ahmad Derajat yang bisa dipanggil A Boxer. Box adalah salam persaudaraannya. Tarung Derajat menekankan pada agresivitas serangan dalam memukul dan menendang, namun tidak terbatas pada teknik itu saja. Bantingan, kuncian, dan sapuan kaki juga termasuk dalam metode pelatihannya. Tarung Derajat dijuluki sebagai boxer. Praktisi tarung derajat disebut petarung. Sejak 1990-an, tarung derajat telah disempurnakan untuk olahraga. Pada tahun 1998, tarung derajat resmi menjadi anggota KONI. Sejak itu, tarung derajat memiliki tempat di Pekan Olahraga Nasional. Keluarga olahraga tarung derajat sekarang memiliki suborganisasi di 22 provinsi di Indonesia. Oke, yang selanjutnya, teknik tarung derajat, tangan dan pukulan. Dalam tarung derajat mengenal 6 jenis pukulan, yaitu pukulan lurus, pukulan gibas, pukulan sikut, pukulan sentak, pukulan cepat, dan pukulan lingkar. Mungkin untuk lebih jelasnya dan lebih aslinya teman-teman bisa langsung gabung pada UKM Tarung Derajat. Yang kedua, teknik tarung derajat kaki dan tendangan. Dalam tarung derajat dikenal 5 jenis tendangan, yaitu tendangan lurus, tendangan samping, tendangan belakang, tendangan lingkar, dan tendangan kait. Masing-masing tendangan memiliki karakteristik yang berlainan dari segi gerak maupun efeknya. Oke, yang selanjutnya, tarung derajat memiliki 2 cabang perlombaan, yaitu seni gerak dan seni adu. Dalam tarung derajat, ketika sudah diakui oleh KONI, maka pertandingan perlu safety. Mungkin yang teman-teman bisa lihat pada pertandingan yang pertama itu adalah body protector, yang kedua adalah handsbook, yang ketiga adalah head protector, yang keempat gamsil,
dan yang kelima pelindung kemaluan. Teman-teman mungkin bisa lihat ke video untuk sedikit atraksi atau demo yang dilakukan Tarung Derajat pada Pesona 2019 kemarin. Nah, di Tarung Derajat memang dulu disebut bela diri jalanan, bela diri yang keras, tapi sekarang karena sudah memasuki untuk bela diri prestasi, jadi kita unggulkan yang berprestasi. Pelatih mohon jangan melakukan dirua. Sekali lagi, ini sudah terlatih, tidak menggunakan semacam di Tarung Derajat memang dulu. Ya, demikian mungkin sedikit cuplikan dari video maupun video demo atau atraksi yang ditampilkan Tarung Derajat. Mungkin agak sedikit keras, tapi teman-teman tidak perlu takut. Itu semua dilakukan dengan latihan yang keras dan terbiasa, tanpa energi apapun. Mungkin teman-teman yang berminat untuk mengikuti Tarung Derajat bisa langsung datang latihan pada hari Rabu Sabtu jam 4 sore di kampus TIMIK Akakom, tepatnya di depan lab Akakom. Cukup sekian presentasi dari Tarung Derajat. Terima kasih, salam persaudaraan, Box. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam taik olahraga. Perkenalkan, nama saya Mujadidi. Saya dari program studi Sistem Informasi dan saya Insyani dari program studi Manajemen Informatika. Kami di sini akan membahas sedikit tentang salah satu UKM di TIMIK Akakom Yogyakarta, yaitu UKM Taekwondo. Sebelum masuk ke UKM Taekwondo sendiri, kami akan menjelaskan sedikit tentang Taekwondo. Jadi, Taekwondo itu salah satu seni bela diri yang berasal dari Korea. Taekwondo sendiri adalah pertahanan tanpa senjata yang melibatkan teknik meninju, menendang, menangkis dengan tangan atau kaki. Taekwondo sendiri berasal dari 3 suku kata. Yang pertama adalah tae yang berarti menendang. Yang kedua adalah kwon yang berarti memukul atau menghancurkan dengan tangan. Yang terakhir adalah do yang berarti cara atau metode. selanjutnya ini struktur organisasi dari Taekwondo. Yang pertama itu ada ketua. Ketua yang mana di bagian ketua itu ada yang namanya istilahnya DPO. Nah, DPO ini bertanggung jawab sebagai Dewan Penasehat Organisasi. Kemudian di bawah ketua dan wakil ketua itu ada namanya sekretaris dan bendahara. Di bawah ketua lagi selain itu ada internal, eksternal dan kerumah tanggaan. Nah, di sini struktur organisasinya ini cuma secara umum gambarannya. Untuk anggotanya sendiri ada banyak lagi, tapi kami belum input soalnya karena penambahan anggota. Jadi ya begini adanya. Oke, terima kasih.
Kemudian ini salah satu kejuaraan yang udah pernah kami ikuti. Salah satunya itu yang pertama adalah Menpora Cup Taekwondo Champion Purna Prakarya Muda Indonesia PMII pada tahun 2019 yang dilaksanakan pada 20 sampai 22 September tahun 2019. Atlet kami yang mengikuti kejuaraan itu ada 6 orang. Yang pertama itu ada Lesari Rianti yang mendapat juara 2. Kemudian yang kedua itu Yufan yang mendapat juara 3. Ada Mu Insan yang mendapat juara 3 juga. Nah, ini sesi selanjutnya. Iya, ini lagi. Nah, atlet yang di tengah itu pelatih yang di tengah itu adalah pelatih kami, yang mana pelatih ini udah pernah kejuaraan tingkat internasional. Oke. Kemudian ada kejuaraan Taekwondo Wali Kota Cup 7 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Desember 2019. Kami mengirimkan 7 orang atlet. Yang pertama itu ada Lesari Rianti lagi yang mendapat juara 1 atau medali emas. Kemudian ada Rica, itu juga juara 1. Kemudian ada Rustiani yang mendapat juara 3. Ada Muhammad Ahyarudin yang mendapat juara 2 dan Satria Pranata yang mendapat juara 3. Oke. Ya. Oke. Saat atlet naik ke podium itu oke. Next. Kemudian ini ada tadi 5 ya yang disebutkan, kami mengirimkan 7 atlet, itu yang 2 dari luar mahasiswa Akakom. Jadi ada 2 atlet yaitu dari anak SMA yang juga mendapatkan medali perak dan perunggu kemarin. Selanjutnya kejuaraan second in steeper taekwondo. Nah, ini diadakannya pada hari Sabtu sampai Minggu tanggal 11 sampai 12 Januari 2020 kemarin. Kemudian tempatnya di Gra Instiper Sleman. Atlet yang kita kirim ada 8 orang. Kemudian ini adalah daftar atlet yang mendapatkan kejuaraan. Iya, ada Kak Lesari Rianti lagi yang mendapat medali emas. Kemudian ada Kak Rusti yang mendapat medali emas juga. Ada Kak Rica yang mendapat medali emas juga. Kemudian ada Kak Ingrid yang mendapat medali perak. Ada Satria Pranata yang mendapat medali perunggu. Awala Mufia juga mendapat medali perunggu. Dan Marcelinus juga mendapat medali perunggu. Ini sesi dari dokumentasi dari para atlet putri ya. Oke. Selanjutnya ini kejuaraan dari Instiper kemarin. Nah, Taekwondo Akakom ini bukan hanya dalam mahasiswa Taekwondo aja sih sebenarnya. Latihannya itu dari luar juga. Kadang kita istilahnya apa ya?
kita latihannya yang ada oke. Seperti yang kita ada. Nah, tapi ya berdasarkan apa yang peraturan, ngikut aturan yang ada sama kita kayak gitu. Oke, next. Nah, Kemudian untuk latihan reguler itu kami adakan pada hari Selasa dan Sabtu dengan jam yang berbeda. Untuk hari Selasa itu kami mulai jam 4 dan untuk hari Sabtunya kami mulai jam 3. nah ini ada training center ya di Taekwondo Akakom itu, mungkin juga ada ya di Taekwondo lain, tapi ini difokuskan untuk atlet-atlet yang fokus untuk kejuaraan. Ini training centernya kita adakan sebelum para atlet melakukan training center. Kemudian ada juga ujian kenaikan tingkat. Jadi untuk ujian kenaikan tingkat itu diadakan setiap 3 bulan sekali ya, untuk kenaikan sabuk lah istilahnya. Iya. Seperti itu. Nah, ini adalah ngadain milad dari UKM Taekwondo. Nah, ini latihan. Latihan alam 6 ini kemarin kita adain di pantai apa ya namanya kemarin? Pantai Drini ya? Iya, Pantai Drini. Kemarin kita istilahnya latihan alam ini kita latihan tapi tempatnya di alam terbuka. Jadi istilahnya kita nggak cuman latihan di dalam aja, dalam gor aja. Kita ada latihan di luar. Nah, ini latihan alam ini bagi mahasiswa baru, mahasiswa baru, kita nge-welcome melalui program latihan alam. Dalam ya kayak gitu. Ya, ini foto anggota UKM Taekwondo, Yeah. anggota Dojang ya, bukan UKM. Ada banyak untuk periode 2018-2019. Iya, kemarin. Nah, ini kan ada Oke. Kemudian ini akun UKM Taekwondo Akakom, ada Instagramnya yaitu taekwondo_akakom, ada Facebooknya juga, emailnya juga, jadi yang mau menghubungi Taekwondo Akakom bisa langsung DM aja ke Instagram. Soalnya Mbak yang ini yang adminnya ya? Ya. Ya Mbak ya? Oke, sip. Ya. Jadi seperti itu dari kami, dari UKM Taekwondo. Bila ada kurangnya mohon maaf. Kami tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. สวัสดีค่ะนันโนนะคะ
I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some. สวัสดีค่ะนันโนนะคะ I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This สวัสดีค่ะ